diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Tentu saja kita akan merasa kaget, kita akan sangat kehilangan, kita menyesali banyak hal. Ibu Reti dan Ibu Kori, Nenek Preti itu milik Tuhan. Dalam kekuatan Tuhan, sebagai milik Kristus bergandengan tangannya untuk menjalani kehidupan yang Tuhan perkenankan. Meninggalkan berjuta kenangan dalam hidup kami. Engkau mengajarkan kepada kami tentang bagaimana mengasihi dan Dia telah pergi meninggalkan berjuta kenangan di sepanjang hidupnya bersama kami. Dulu ku tak tahu Tuhan. Adalah milik Engkau mengenalnya selama dia hidup. Badai pencobaan, Tuhan ku serahkan hidupku. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Cuma dalam ruangan ini yang orang tua aja. Saya coba ulangi, Bogi Melo. Gue semangat, ternyata semangat. Kiranya ketika malam ini kita dengan penuh kasih akan memasukkan dalam peti bersama semua itu oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan yang diberi kepada kita untuk datang mengambil bagian berbagi duka bersama-sama dengan keluarga Ibu Desi dan Ibu Kori bersama dengan keluarga besar yang sementara berduka atas dipanggilnya oleh orang tua kekasih di tempat ini pada hari Jumat yang lalu. Dengan hormat tersebut namanya Ibu Almarhumah Esther Liku Liki Alo dalam umur 75 tahun 3 bulan. Dan pada saya bersyukur Bapak Ibu di ibadah kejujuran malam yang ketiga ini atau malam yang terakhir, dan ada beberapa susunan acara yang akan berlangsung. Yang pertama pembukaan yang sebagaimana sementara berlangsung, kemudian disampaikan oleh Bapak Paulus Valentin Takdung SE. Ungkapan berbelasungkawa yang kedua dari pengurus Kasih Turusan Nasang Torayan Kota Kendari dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Bapak Niko Samara SEME dan akan dilanjutkan dengan penyerahan diakonnya dari pengurus wilayah 6. Selanjutnya penyampaian dari majelis jemaat, kemudian acara yang kelima acara lelang, dan 6 acara istirahat dan penutup. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita dan kita akan masuk dalam ibadah penghiburan malam yang ketiga ini. Dan kepada pelayan yang pertama dengan penuh kasih kami persilakan. Salam. Sidang penghiburan yang dikasih di dalam Yesus Kristus, selamat malam,
Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita. Penyanyian Masa Allah 135 bait pertama kedua pada halaman 28 pada buku yang kita pegang masing-masing. Dan kami informasikan bahwa tata ibadah yang digunakan pada malam hari ini itu tata ibadah bentuk 3. Penanian Masa Allah 135 pada halaman 28 nomor 78. Habiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Disilakan dulu. Mari kita angkat pujian penghiburan dari Kidung Jemaat 332 bait pertama nomor 19 halaman 16 pada buku yang Yeah.
sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan nats pembimbing. Saya akan membacakan bagi kita semua. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Merespon nas pembimbingan kita pada saat ini dengan berturut-turut, saya persilakan dari vokal grup pertama PWGT Tongkonan Unaha, yang kedua PK Perki Mahanaim, selanjutnya PK vokal grup Medulu. See
yakin semua janji-Mu Tuhan indah pada waktunya. Goyang di saat imanku mulai lemah, Engkau selalu datang tiap saat bersama kasih-Mu yang ajaib. Jangan biarkan aku, Tuhan, jangan tinggalkan aku, Bapa, sebab aku tak akan sanggup hidup jika tanpa kasih-Mu, Bapa. Pegang terus tangan ini, Tuhan, peluk dan jaga terus diriku. Ku yakin semua janji-Mu Tuhan indah pada waktunya. Pegang terus tangan ini, Tuhan, peluk dan jaga terus diriku. Ku yakin semua janji-Mu Tuhan indah pada waktunya. Ku yakin semua janji-Mu Tuhan indah pada waktunya.
kiranya terus diberkati dimanapun Tuhan memakai untuk melayani dalam puji-pujian. Saudara-saudari sidang penghiburan, mari kita angkat pujian penghiburan dari PKJ 255 bait pertama nomor 53 pada buku yang kita pegang masing-masing halaman 23. Firman-Mu kupegang selalu. Sidang perkabungan keluarga pemangku duka, mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kehidupan dan kematian kami alami dan kami akan alami. Suka dan duka juga telah mewarnai kehidupan kami. Ada yang berubah dan selalu terjadi melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan bersama-sama. Kami perlu, kami butuh Engkau Tuhan. Berbicaralah, berfirmanlah, kami siap sedia. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sidang perkabungan yang terkasih, mari membuka Alkitab kita dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayat 37 hingga 40. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat 37 sampai 40. Demikianlah firman Tuhan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.
dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin. Nek preti milik Kristus. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ada dua gambaran kematian. Gambaran yang pertama adalah kematian itu sebagai seorang pencuri yang datang di malam hari, sebagai mempelai laki-laki yang datang menjemput mempelai perempuan. Dan kedua gambaran tersebut jelas memiliki makna yang berbeda. Perbedaannya bukan terletak pada bagaimana cara kematian, melainkan pada bagaimana sikap kita dalam menghadapi peristiwa kematian orang yang kita kasihi. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita menganggap orang yang kita kasihi ini, Nenek Preti, sebagai milik pribadi kita sendiri, maka kita akan merasakan kematiannya ini sebagai seorang pencuri yang datang malam hari, tiba-tiba, mendadak, dan tentu saja kita akan merasa kaget, kita akan sangat kehilangan, kita menyesali banyak hal, bahkan kemudian kita tidak akan rela. Kalau gambaran kematian itu seperti yang pertama, bahwa almarhumah milik pribadi kita sendiri, dan bagai seorang pencuri yang datang malam hari, dan tidak ada yang siap, tidak ada yang rela, bahkan lebih daripada rasa kehilangan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, tetapi kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita itu bukan milik pribadi kita, termasuk Nenek Preti ini, orang yang sangat kita kasihi, maka kita akan merasakan kematiannya itu sebagai seorang laki-laki yang datang menjemput mempelai perempuan. Yang terjadi itu adalah kelemah lembutan, kerinduan atas cinta kasih dan sukacita. Saudara-saudaraku, barangkali kita tetap tidak dapat menghindari perasaan kehilangan itu, dan kita pasti sedih. Kematian Ibu Feni 2024, kematian Ibu Emi, itu saudara-saudara yang dikasihi. Dan dalam tahun ini kami sungguh kematian orang tua yang terkasih. Saya tidak tahu bagaimana kesedihan yang mereka alami. Tetapi kalau kita tahu bahwa Nenek Preti ini bukan milik Ibu Resi dan Ibu Kori sendiri, tapi juga adalah milik Tuhan, mereka bersedih, tetapi bukan seperti orang yang tidak beriman. Mereka bersedih, tetapi kesedihan mereka tidak larut, dan mereka pasti rela, mereka pasti ikhlas, dan mereka tahu ini adalah jalan, ini cara Tuhan yang paling
baik. Setelah kita menyaksikan bagaimana perjuangan Nenek Preti 3,5 tahun dalam pembaringan, hanya di bednya, di kamar, dengan berbagai pergumulan-pergumulan yang dia alami. Saudara-saudaraku yang terkasih, kedukaan dialami oleh keluarga kekasih di sini. Nek Preti milik Kristus, tapi kesedihan itu, kehilangan itu, keterkejutan itu, kita tidak punya kuasa untuk membendung. Waktu sehat, dia orang sangat aktif. Kegiatan apa yang tidak pernah ia hadiri dan ikuti. Tapi sekalipun juga dia terbaring saja di bednya, di kamar, dia juga berusaha untuk tetap aktif, memuji Tuhan, beribadah di sana, mendengarkan suara Tuhan itu, mendengarkan pemberitaan firman Tuhan itu, berada di tengah-tengah persekutuan itu, dia cari, dia buru, sampai dia punya lagu favorit. Nanti terakhir kita nyanyikan lagu favorit. Kalau ketemu hanya minta lagu itu. Kalau dalam perkunjungan hanya minta lagu itu. Dengan semua cerita-cerita tentang pengalaman hidupnya bagaimana mengikuti Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Ibu Preti dan Ibu Kori, Nenek Preti itu milik Tuhan. Seberapapun kita mencintai, seberapapun kita mengasihinya, dan saya tahu kalian berdua sebagai saudara bersaudara berjuang dengan amat sangat untuk memberikan pelayanan perhatian yang terbaik, paling baik. Kalau bisa sembuh dengan segala macam cara Tuhan yang luar biasa melalui kedua anak kekasih. Tuhan, karena dia milik Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, itu menjadi kebanggaan bagi kita sekalian sebagai jemaat Mahanaim dan milik Kristus. Tapi imannya, pengalaman imannya, dan seluruh yang nyata dari hidupnya menyatakan bahwa ia betul-betul. Saudara-saudaraku yang terkasih, dan kita pun juga bersama-sama dengan keluarga akan terus dikuatkan dan menyerahkan penuh kepada Tuhan, kepada Tuhan yang terus bekerja dengan cara yang luar biasa mendatangkan segala kebaikan. Dan sebagai orang-orang yang sudah menjadi milik Tuhan, seperti yang dialami oleh almarhum dari pembacaan kita pada malam hari ini juga, Yesus sendiri memberi jaminan. Kebenaran firman Tuhan menyatakan kepada kita semua bahwa mereka yang ada anak-anak yang harus kalian kasihi dengan amat sangat. Mereka bukan sekedar kemenakan-kemenakan, tetapi anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kalian berdua. Kalian berdua juga sudah punya cucu. Dalam kekuatan Tuhan sebagai milik Kristus bergandengan tangannya untuk menjalani kehidupan yang Tuhan perkenankan ini, untuk meneruskan, melanjutkan seluruh keteladanan Nenek Preti. Bagaimana perkabungan kita milik Kristus, maka mari jalani hari demi hari kehidupan ini untuk saling menguatkan, saling menopang satu dan lainnya. Dan kita memiliki harta besar lainnya di atas. Dan itu janji Tuhan dari pembacaan kita ini.
Kita milik Kristus, kita menerima segala sesuatu yang adalah miliknya. Sekali Dia mengasihi, sekali Ia mencintai. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bersama dengan saudara-saudaraku, keluarga besar almarhumah Esther Liku Linggi Alo, kita akan dengarkan ungkapan hati keluarga, segala kenangan-kenangan indah dan manis terhadap orang tua meninggalkan berjuta kenangan dalam hidup kami. Engkau mengajarkan kepada kami tentang bagaimana mengasihi dan mencintai. Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kegigihan bekerja dan melayani. Rasanya sulit bagi kami melepaskanmu, tetapi kami harus merelakanmu, karena kami percaya Tuhan mengasihimu. Tuhan Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Dalam diri manusia berdiam talenta dan karunia pemberian Tuhan yang memperlengkapi setiap insan manusia dalam menjalani kehidupan ini. Almarhumah Ne Esther Liku Linggi Alo adalah seorang pribadi yang memiliki talenta dan karunia Tuhan. Sungguh pun ia tak luput dari kekurangan dan keterbatasan. Tetapi sepanjang hidupnya, ia telah berupaya untuk mempersembahkan semua yang indah bagi keluarga dan bagi banyak orang, terlebih kepada Tuhan. Sesungguhnya hidup dan mati kuasaan Tuhan. Kini Dia telah pergi meninggalkan berjuta kenangan di sepanjang hidupnya bersama kami. Kendati pun Ia sangat berarti bagi kami, dan untuk semua yang Tuhan buat dan beri kepada Dia yang sangat kami kasihi, kami mensyukurinya, dan bersamaan dengan itu kami telah mengikhlaskan Ia kembali kepada Sang Pemilik hidupnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Jemaat Tuhan, mari menyanyi indah rencanamu Tuhan.
Kepadamu ya Tuhan, kasih setiamu yang kami rasakan selalu baru tiap hari, tak pernah berubah. Meskipun warna adalah milik Kau mengenalnya selama dia hidup, dan satu pun dari kehidupannya hilang dari pantauan dan penglihatannya. Bahkan dia telah bersama-sama dengan engkau di rumahmu muda, tetapi mereka terbatas karena segala sesuatunya di dalam kendali dan kuasa. Kapan saja Tuhan Engkau berkuasa penuh untuk memanggilnya kembali pulang ke rumah. Tuhan, Engkau terus beri kekuatan dan penghiburan Ibu Resi dan Ibu Ori dalam menjalani hari demi hari kehidupan mereka. Malam ini, besok dalam berbagai persiapan untuk ibadah pemakaman di rumah duka hingga di desa yang lemah berdaya. Tetapi ada Tuhan yang akan menolong dan memampukan mereka, mempersiapkan banyak hal terkait mereka. Benar-benar persekutuan mereka sebagai milik Kristus. Bagaimana mereka akan mengisi hari-hari kehidupan mereka untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah kehidupan mereka berdua. Kami berdoa juga Tuhan, ada yang berduka karena mereka kehilangan mama kekasih hati, dan sekarang mereka kehilangan nenek yang sangat mengimani bahwa ada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati dan memakai. Ada Mama Resi, ada Mama Kori yang akan mengasihi mereka, yang akan mendampingi dalam seluruh perjalanan kehidupan hari demi hari. Secara khusus Tuhan, kami bersyukur mereka boleh datang dari berbagai tempat, dari Kalimantan, dari Makassar. Tuhan, mereka boleh bersama-sama dengan rumpun keluarga besar di sini untuk saling menguatkan dan menghiburkan. Dan rencana-rencana mereka selanjutnya untuk kembali pulang ke tempat
di mana mereka hidup dan berkarya. Kami berdoa untuk cucu kekasih. Ku heran Allah mau memberi, dan kata-kata selanjutnya.
telingamu Tuhan, dengarkanlah seruan hamba-Mu. Dalam badai pencobaan, Tuhan ku serahkan hidupku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah penolongku, Tuhan pengharapanku. Sendengkanlah telingamu Tuhan, dengarkanlah suara-Mu. Dalam badai pencobaan, Tuhan ku serahkan hidupku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah penolongku, Tuhan pengharapanku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah penolongku, Tuhan pengharapanku. Pengharapanku. Dengan kau pustaka, tuntanan penaangku, kunting ayo iteada, turampo igaleku. Tulu-tulu ina
mendoakan persembahan yang tadi telah kita bawa, kita persembahkan kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, berlimpah syukur sukacita kami berterima kasih kepadamu untuk anugerah keselamatan yang Engkau karuniakan bagi kami, dan kami ini menjadi milik-Mu, dan sebagai milik Tuhan, tapi juga segala yang Tuhan karuniakan kami miliki, dan kami mau kelola semuanya dengan baik, dengan syukur, dan tidak saja akan memberkati dan memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan hidup dan pelayanan kami, tetapi lebih daripada itu ya Tuhan, juga boleh menjadi berkat, menjadi saluran berkat dalam kehidupan yang lebih luas. Terima kasih kepadamu Tuhan, sumber segala berkat. Kami sudah berdoa. Amin. Disilahkan berdiri. Sidang perkabungan, mari kita menyanyi lagu nomor 72, El Shaddai. Engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, disilakan duduk kembali. Ibadah penghiburan malam ketiga telah selesai. Dan selanjutnya kita akan dipimpin oleh Majelis Jemaat Mahanaim. Sebagai saluran berkat Tuhan bagi kami semua yang hadir malam ini Tuhan, biarlah firman yang boleh kami dengar tadi boleh menjadi penghiburan di tengah keluarga ini, bahkan menjadi sumber sukacita bagi kami semua yang hadir malam ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini syukur kami Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah mempersembahkan hidup. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih.
Penghiburan di malam yang ketiga ini Bapak Ibu, semoga firman Tuhan yang sudah disampaikan di tengah-tengah kita akan menjadi penghiburan bagi keluarga yang berduka dan juga bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Untuk itu, atas nama Majelis Jemaat Mahanaim bersama dengan seluruh anggota jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Joy Sandri Meusu STH yang sudah memimpin ibadah pada malam hari ini, dan juga kepada 8 vokal group yang sudah mempersembahkan pujian. Kami ucapkan terima kasih. Semoga persembahan Bapak Ibu, persembahan pujian Bapak Ibu akan menjadi penghiburan bagi keluarga, dan juga kepada Bapak Ibu seluruh sidang perkabungan yang bisa hadir pada malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Dan selanjutnya kita masuk di acara yang ketiga, yaitu ucapan berbelasungkawa. Yang pertama dari Kerukunan Keluarga Salu Putih, Kerukunan Keluarga Batu Papan, Kerukunan Keluarga Makale, dan kelompok arisan Langda Madandan yang akan disampaikan oleh Bapak Paulus Valentin Takdung SE. Dengan penuh kasih kami persilakan. Salam, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama, sebagai umat yang percaya, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk terus menaikkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan perjalanan kehidupan kita sedetik pun hingga malam hari ini kita dapat diperkenankan untuk hadir bersama-sama di rumah duka ini, hadir membagi duka dengan keluarga yang berduka di tempat ini. Yang saya hormati dan kasihi anak-anak, cucu dan segenap keluarga yang berduka. Yang saya hormati Ibu Pendeta Joy Sandri Meusu STH yang telah melayani kita dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini, yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu sidang penghiburan yang hadir pada malam hari ini. Izinkan saya sejenak berdiri di sini untuk mewakili 4 kerukunan dan kelompok arisan, yaitu Kerukunan Keluarga Salu Putih, Kerukunan Keluarga Batu Papan, Kerukunan Keluarga Makale, dan kelompok arisan Langda Madandan. Sebelum saya lanjut, saya menyampaikan terima kasih kepada ketiga kerukunan dan kelompok arisan yang saya sebutkan tadi, yang telah sedang penghiburan dan segenap keluarga yang kami kasihi. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang tua kekasih kita almarhum
Ibu Esther Liku Linggi Alo meninggal pada hari Jumat pada tanggal 14 November 2005 pada pukul 4.16 WITA dalam usia 75 tahun 3 bulan. Paling lama 10 menit. Sebelum saya menyampaikan ungkapan duka, HP saya penuh dengan WA dari pengurus. Ternyata ada kerinduan untuk memuji Tuhan, membagi Shalom, Bogi Melo. Cuma dalam ruangan ini yang orang tua aja. Saya coba ulangi, Bogi Melo. Gue semangat, ternyata masih semangat keluarga Santorayan. Yang terkasih, rumpun keluarga yang mengalami duka pada malam hari ini, yang saya kasihi, Bapak Ibu Pendeta dari berbagai denominasi gereja, terkhusus kepada Ibu Pendeta Joyce Andri Menusu STH yang telah memimpin kita dalam ibadah, yang saya sangat hormati dan saya sangat banggakan. Para orang-orang tua saya dikasih tulisan Santorayan dari ujung pukul ujung, saya tidak bisa sebut satu-satu namanya, cukup luar biasa semangatnya. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Kasih Tulusana Santorayan, yang saya hormati para ketua-ketua kerukunan, kelompok arisan, ikatan atau apapun namanya yang sebagai pilar Kastor Kota Kendari, Bapak Ibu yang saya tidak sebut satu persatu. Meskipun dalam suasana duka, sebagai orang yang percaya, saya mengajak pada kita semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja kita, yang mana masih memberikan kita hikmat dalam hidup ini, sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini untuk membagi duka, di mana ada salah satu keluarga kita, kerabat kita yang telah dipanggil. Saya berdiri di sini mewakili keluarga besar Kasih Tulusana Santorayan yang kurang lebih 2.400 kakak sekota Kendari, untuk menyampaikan ungkapan duka sedalam-dalamnya atas dipanggilnya orang tua kekasih kita. Dengan hormat saya sebut namanya almarhumah Ibu Esther Liku Linggi Alo. Keluarga besar Kastor sangat berduka dengan terpanggilnya salah seorang orang tua kami di tempat ini, dan saya tidak percaya, hanya tidak terlalu dalam duka. Percayalah bahwa keluarga besar Kasih Tulusana Santorayan adalah keluarga besar dari keluarga pemangku duka, baik itu kerukunan-kerukunan maupun kelompok-kelompok yang lainnya. Tidak sendirian, tapi kami juga merasa berduka pada saat ini. Ya, sebelum mohon izin, sebelum kami menyerahkan diakonnya, kami menginformasikan khususnya untuk di wilayah 6, mohon iuran kita yang belum terselesaikan, kiranya kami mohon untuk diselesaikan, karena mengingat sisa 1 bulan lagi berakhir 2025. Dan kami juga memohon kepada orang-orang tuaku yang ada khususnya di wilayah 6 Kadia, mohon mari kita membantu panitia Rumah Tongkonan Kastor, kiranya kita semua mendapatkan berkat dari Tuhan. Jadi berdasarkan program Kastor Kota Kendari, kami ada diakonnya, jangan lihat dari bentuk dan nilainya, inilah tanda kebersamaan kita dalam lingkup Kastor, mohon diterima. Terima kasih. Kedengaran jika di luar. Jang. Yang jelas saya sudah sampaikan tadi, kepalanya, lehernya masih ada 10 cm. Yang betul ini 10 cm, kita tidak boleh berbohong.
Ya, taruh harga. Oh, bukan gua. Di luar. Lama kita ini kalau tidak ada yang berapa? Ya 400 satu kali, Pak Alex. Tidak. Oh tidak, 400 Pak Ketua Kastor. 400 satu kali. 4,5 satu kali. Foto. Jangan saya dilihat, kepalanya dilihat. 4,5 satu kali. Pakai leki. Tumali lang mau itu ditiro deh. Ya 4,5 satu kali, 2 kali. Berapa? 2 kali. 2 kali. 3 kali. Sama Ji. Ya, berarti kita lelang ulang. Taruh harga. Makan malam kita bersama, dan sudah kita masuk dalam doa. Kami mohon kesediaan adik-adik pemuda Jemaat Mahanaim untuk bisa ke rumah duka tempat ini membantu keluarga. Adakah pemuda? Unting ayo tinte karakara katuan. Bilan nalan lan may te tanga-tanga kisohonasang mang kami kambori mamase mamali misa indo ki kaboroi. Apagi kana say opuang kumaya tu mintu nating kakedeeki. La tontong lalan lisu pala imami. Bengkani kamabataran, bengkani kamawatangan, kuntinga mintu nato opuang, maondongan narkalako sang siluran kiranteinan. Tontok ipapaya tu pakamasemi opuang lan mintu alokatuanna. Analante at tutotem opuang na pasakaran kanitulan na pamatoto na batang kaleki. Dinopan na ulembi tindekan de siaway opuang ang kimaadin tontong mawatan. Matoto unolay tekatuan tu tontong mi pakamasyang ako kay mas solanasan. Lansangan na puang na pilabat ki puang Yesu ki mas sambayang. Amin. Pada esok hari kita akan menghantarkan untuk dimakamkan, dan karena itu sedemikiannya ketika malam ini kita dengan penuh kasih akan memasukkan dalam peti bersama dengan itu pula berarti bahwa kita mulai mengikhlaskan bahwa kasih kita memakamkan orang yang kita kasih. Sebelum kita keluar, kita bukan berserah kepada berserah. Oleh karena itu kami datang menggantungkan hidup kami, menyerahkan akan seluruh keberadaan kami, dan secara khusus keluarga Handai Tolan, dan lebih khusus lagi
Ibu Resi dan Ibu Ori, yang kini Tuhan ada di samping jenazah orang tua yang begitu dikasihi, masih tegak, masih kuat berdiri menghadapi peristiwa kematian dari orang tua kekasih yang telah membesarkan, yang telah mengabdikan diri kepada anak, dan karena itu kembali menyatakan kasih kepada orang tua walaupun kini ia telah terbujur kaku. Tanda kasih kepada orang tua, saudara bersaudara, bahkan keluarga pun saat ini hendak dinyatakan ketika orang tua kekasih kami akan dimasukkan dalam peti jenazah hadiratmu. Engkau melihat akan segala pelayanan yang dilakukan, akan cinta kasih, bahkan simpati. Bahkan pada malam ini biarlah menjadi bagian dari kesiapan mereka dengan segala ketulusan, dengan segala keikhlasan di saat-saat menanti ketika esok hari kami akan memakamkan orang tua yang kami kasihi ini. Sehingga malam ini juga menjadi malam yang penuh anugerah bagi anak-anak, bagi keluarga besar Handai Tolan, untuk
tingin ang tupa, to may pangiloran na. To may pangiloran na. Teh Mama Badung teh. subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ, karena subscribe itu gratis.